Maaf ibu, ibu dari mana? Ibu dari partai mana? Waduh, udah. Masa bisa sih dia gitu, misalnya kayak gitu. Pas ada yang meragukan Bu, pasti ada yang Terus meragukan. bagaimana ibu meyakinkan itu? Buat apa? Ini kontennya ibunya dari mana? Ibu siapa yang nyuruh bikin konten ini? Terus ibu dapat apa kalau gini seperti ini? Terus kalau saya ngikutin ibu, saya juga dapat apa? Nggak dapat jajan, saya nggak dapat air. Wah, banyak sekali Bu, namanya ibu-ibu. Om Swastiastu, salam jumpa semua Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa kembali jumpa dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan tentu saja seperti biasa kita hadirkan bintang tamu spesial ya. Dan nanti kita akan perkenalkan kepada semua Tabanan. Jadi beliau ini adalah sibuk banget sebenarnya kesibukannya ya. Nanti kita akan korek-korek, tapi terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi. Kita mau dengerin sharing pengalamannya, karena kan nyoblosnya sudah lewat nih. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjadi relawan Duta Demokrasi? Kita mau tanya-tanya, serunya. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, kita langsung saja sapa teman kita, Ibu Ferdi sih panggilannya, karena putranya namanya Ferdi, tapi aslinya namanya Dek Mas ya? Iya. Panggilannya Dek Mas. Kita kenalan aja dulu. Apa kabar Ibu? Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Gimana perjalanannya hari ini Bu? Baik, menyenangkan. Kena hujan apa enggak? Enggak, kebetulan enggak. Syukur. Kebetulan saya berangkat dari tempat kerja, jadinya enggak kena aman. hujan. Aman. Oke, siap. Jadi dari tempat kerja izin sebentar gitu ya. Ya, betul. Karena ini demi bangsa dan negara ini. Betul. Sempat sharing ya, semua nih Ibu. Iya. Jadi kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih. Ya, Jadi sama-sama. artinya sudah berkontribusi untuk pelaksanaan Pilkada Tabanan 2024. Sebelum kita lanjut, bisa kenalan dulu mungkin semua Tabanan pada penasaran siapa sih ibu kita ini gitu ya. Oke, silakan Ibu ya. Ya, Om Swastiastu, perkenalkan Titiang di Kadek Rimas, Duta Demokrasi Perwakilan Desa Babahan. Iya. Iya. Dari Desa Babahan Dari ya Bu Desa ya. Babahan, Oke, ya. baiklah. Jadi kesibukan hari-hari apa Bu? Iya, kesibukan saya sehari-hari kerja di sebuah pabrik air minum di Jalan Raja Wali nomor 5. Oke, jadi cukup sibuk ya pastinya ya, Iya. sehari-hari ya. Ya, Keluarga lumayan, gimana Bu dengan Ibu terpilihnya sebagai relawan Duta Demokrasi kemarin nih? Iya. Dukung apa tidak Bu? Ya, sangat mendukung Ibu, sangat mendukung. Oke. Apalagi pas bikin-bikin video, konten-konten itu sangat mendukung sekali. Jangan-jangan ikut jadi modelnya? Enggak, jadi fotografer. Siap. Jadi itulah salah satu bentuk dukungan ya. Jadi Ya, betul. dalam artian bahwa ini tugas berat sebenarnya ya, bagaimana meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS gitu kan. Iya, sangat Ini berat kan sekali Bu. kita selalu memberikan semangat buat seluruh warga gitu ya untuk Iya, datang ke TPS menggunakan hak pilih, tentukan hak pilih itu di bilik suara. Kan Iya, begitu ya Bu ya. Betul Bu. Oke, sekarang kita mau tanya nih, lebih jauh lagi ya di luar dari pekerjaan Ibu sehari-hari. Iya. Itu kan ada kegiatan sosialisasi gitu Bu. Jadi saat Ibu pertama kali, ini ke depan dulu ya, Ibu ditunjuk sebagai relawan Duta Demokrasi, gimana nih perasaan Ibu gitu? Perasaan sih campur aduk ya, seneng. Terus dibilang bikin konten-konten, ya seneng sih karena saya kebetulan suka kayak TikTok gitu ya, semangat sih. Kebayang aja ya kontennya Iya. kayak apa nanti ya gitu Iya ya. gitu, kebayang pasti berhubung dengan pilkada gitu ya. Oke. Di otak saya seperti itu sih. Iya, jadi senang aja gitu ya. Iya. Jadi artinya bahwa sudah kebayang nanti tugasnya seperti Iya, apa. Pak. Iya, gitu betul. ya. Iya, betul. Oke, nah kemudian terkait dengan strategi Bu. Jadi kan pada saat Ibu sudah mendapatkan istilahnya arahan dari KPU, pastinya Ibu sudah punya, oh nanti strategi saya seperti ini nih dalam rangka sosialisasi. Punya nggak seperti itu Ibu? Iya, punya Ibu. Kayak apa tuh? Kayak saya turun di rumah itu kayak ada warga yang kumpul, kayak muda-mudi yang kumpul, saya terjun ke sana. Oke. Ya, mengajak mereka untuk datang ke TPS. Susah sih Bu pertama kalinya. Ini yang mau saya Datang ke tanyakan. Banjar itu. Suka dukanya gitu Bu, jadi susahnya. relawan gitu saat Pertama itu sosialisasi. saya tuh dikira dari, maaf ibu dari mana? Ibu dari partai mana? Waduh, kan saya udah pakai baju, saya liatin ini baju saya dari KPU, saya bilang gitu Ibu. Oke. Saya kira kalau Ibu dari partai, saya tidak mau Ibu, saya mau pergi. Banyak yang mau gini Bu, saya ajak kayak bikin yel-yel itu, banyak yang mau angkat berdiri mau pergi gitu. Dikira saya dari partai apa, dikasih apa. Nanti kalau saya ikut begini, saya dikasih apa Ibu, gitu. Oke. Jadi udah paradigmanya begitu ya. Iya. Dan
bagaimana Ibu mengatasi itu? Ya saya bilang ini saya perwakilan dari KPU, hanya utusan dari KPU untuk mengajak masyarakat untuk datang ke TPS nanti. Saya datang bilang gitu aja. Akhirnya mereka gini Bu, mau mengikuti. Gitu. Jadi setelah saya bilang ya, Ibu KPU. Ibu tadi bilang cukup berat ya, meyakinkan itu udah meyakinkan masyarakat berat. Iya. Jadi dengan itu bagian dari suka duka ya. Iya betul Bu, pengalaman. Iya, karena dari orang yang pertama sangat minus lah ya. Iya. Atau mungkin ada anggapan, bisa nggak Ibu ini mau menyampaikan pesan terkait dengan pilkada? Masa bisa sih dia gitu? Misalnya kayak gitu. Pas ada yang meragukan Bu, pasti ada yang Terus meragukan. bagaimana Ibu meyakinkan itu? Iya, saya gimana ya? Saya datang terus ke banyak-banyak, terus datang. Terus mengajak aja terus gitu. Dengan bawa rompi. Iya betul, dengan atribut lengkap gitu. Bahwa saya terus perlihatkan saya memang dari utusan KPU. Jadi artinya bahwa tetap berupaya untuk meyakinkan, karena tugas kita mulia banget ya. Iya betul. Dalam artian bahwa meyakinkan pemilih. Iya, menyadarkan untuk memastikan datang ke TPS, masalah pilihan silakan gitu ya. Betul. Karena ini penting banget gitu. Ya. Susah Bu, susah untuk meyakinkan masyarakat, itu susah sekali Bu. Ibu rasakan sendiri ya. Nah ini bener. Butuh perjuangan lagi, betul. Dan luar biasa, ini kami benar-benar mengucapkan terima kasih ya, dalam artian upaya kerja keras daripada teman-teman relawan untuk meyakinkan pemilih gitu ya. Nah kemudian itu tadi terkait dengan suka duka gitu ya, banyak hal Ibu temui di lapangan gitu. Nah kemudian membagi waktu Bu, gimana caranya itu? Iya betul. Kalau untuk waktunya, saya pulang kerja itu kebetulan jam 4 ya Bu ya. Dari pulang kerja itu saya cari kayak senam lansianya hari apa, jamnya jam berapa gitu. Sampai sebegitunya ya? Iya, saya cari tahu dulu ke desa Ibu, dikasih jadwal bahwa lansianya itu ada Selasa sama Kamis, berarti saya Selasa Kamis tuh harus terjun gitu ke masyarakat untuk bikin konten untuk pilkada itu Bu. Siap. Jadi kontennya lumayan, jadi artinya bahwa ada pesan yang disampaikan. Nih gimana sih? Bisa cerita sedikit nggak pada saat Ibu membuat konten itu? Iya, pas gini sih Bu, di lansia sih banyak pertanyaan di sana. Banyak yang menanyakan, ini buat apa? Ini kontennya ibunya dari mana? Ibu siapa yang nyuruh bikin konten ini? Terus Ibu dapat apa kalau seperti ini? Terus kalau saya ngikutin Ibu, saya juga dapat apa? Nggak dapat jajan, saya nggak dapat air. Wah banyak sekali Bu, namanya ibu-ibu ya, rempong. Luar biasa ya perjuangan di bawah ya. Padahal ini adalah merupakan sebenarnya upaya kita ya. Bagaimana artinya meyakinkan pemilih tersebut gitu ya. Tapi salut deh buat perjuangan Ibu di tengah minimnya keterbatasan kita lah ya. Dalam hal ini Ibu tetap terus berjuang mendekati pemilih, meyakinkan seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka meyakinkan diri untuk melangkah ke TPS. Iya, betul seperti itu. Nah kemudian Bu, kita mau tanya lebih jauh lagi terkait dengan kalau misalnya relawan kan bahasanya adalah tadi ketemu dengan masyarakat, apa yang saya dapatkan seperti itu. Sebenarnya motivasi yang akhirnya menguatkan Ibu untuk terus bergerak itu apa sebenarnya? Ya gini aja sih Bu, kesadaran diri aja sih, saya pengen merubah pikiran masyarakat gitu ya Bu ya. Biar nggak dikit-dikit tuh harus ada imbalan, sedikit-sedikit harus ada imbalan gitu. Biar nggak berpikir seperti itu aja sih Bu. Ya wes lah, kalau kita sudah dipilih, kita jalankan tugas kita, jalankan amanat kita, gitu aja sih Bu. Walaupun ya nanti ke depannya dapat atau enggak terserah sih. Itu kan, ini kan udah kita dipilih oleh diberikan mandat ya. Ya betul, diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas ini. Ya wes kita jalanin aja Bu. Luar biasa. Sambil cari pengalaman ya Bu ya. Dan sejak Ibu terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi, apa yang membuat Ibu bangga? Bangga sih Bu, bangga dikenal orang-orang lagi bahwa saya itu ya darinya orang yang nggak biasa-biasa terus datang-datang ke masyarakat, sosialisasi ke Banjar-Banjar, saya ya dikenal sih Bu, banyak yang tahu bahwa relawan di Usaha Demokrasi gitu. Dengan rompinya ya. Ya betul. Sekarang sih masih diingat-ingat Bu, karena sosialisasi ke Banjar-Banjar itu malam-malam gitu kan Bu. Saya mau dengar cerita nih. Terkait dengan kegiatan sosialisasi di Babahan ada berapa banjar ya? Ada 6 banjar. 6 banjar. Dan waktu yang begitu singkat tersebut gimana cara mengatur
Ya, waktu kita kan bersama sosialisasi dengan itu PPS. setiap hari Bu. Kita dari hari apa ya? Dari tanggal berapa ya? Tanggal 13 sampai tanggal 20 itu kita sosialisasi ke Banjar-Banjar dari pukul 7 malam Ibu. Oke. Karena kalau 7 malam itu kan semua warga itu udah di rumah gitu kan. Sudah pulang dari kerja, kita pilih jam 7 malam. Kita datang ke Banjar-Banjar sama anggota PPS. Oh siap. Jadi jam 7 ya. Dan Ya. itu keluar malam Bu. Ya, Jadi betul. gimana nih keluarga Ya, suami? kebetulan diantar sama suami karena disupport juga sama suami. Oh, bahagia sekali. Artinya Ya betul. pihak keluarga, orang-orang terdekat juga melihat bahwa ini adalah hal penting ya. Iya betul. Hal penting, tidak melihat apa yang didapat, tetapi apa yang bisa kita berikan buat bangsa dan negara kita. Iya, betul. Kan gitu ya, Iya, perjuangan betul. kita ya. Di Iya. Relawan Duta Demokrasi, keluarga turut mendukung, apalagi mengantar. Mengantar, ya. Wah, itulah bukti cinta suami Iya. buat ibu kan. Kebetulan ada Banjar yang sangat jauh gitu kan Bu, Iya. ya jauh, agak bukan terpencil sih, jauh tempatnya, kita kan takut. Ya semangat sih, ayo kita antar gitu. Yes, seperti itu. Iya, Waduh, betul. Saya ucapkan terima kasih buat suami ibu ya, Iya. yang dengan setia mengantarkan Iya. ibu kita ini, relawan Duta Demokrasi, akhirnya bisa bertemu dengan pemilih yang ada di tempat yang ibu sampaikan tadi. Iya. Lumayan jauh tempatnya Iya. ya. Mm-mm. Agak ke dalam gitu. Oke, baik Ibu. Jadi banyak cerita yang bisa kita dengarkan hari ini. Ibu sudah menyampaikannya dengan apa adanya seperti Iya. itu, dan ini sebagai bukti bahwa bagaimana keterlibatan Ibu dalam rangka untuk mensukseskan Pilkada Tabanan 2024. Iya. Salut banget ya. Iya. Jadi artinya sudah diberikan kesempatan, Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mm-mm. Dan Ibu mendapatkan manfaat juga kan. Jadi maksudnya dalam artian bisa ketemu dengan warga lebih luas, Ibu Iya, dikenal. betul. Ada ruang untuk mengekspresikan diri ya. Iya, Bahwa betul. Bagaimana pentingnya memilih menggunakan hak pilih, dan terus Ibu sampaikan terus-menerus. terus-menerus setiap Iya. sosialisasi Dan hasilnya kita ada. sampaikan. Iya. Hasilnya ada Bu. Jadi artinya bahwa dalam perhelatan pilkada kali ini Tabanan meraih predikat partisipasi tertinggi se-Bali. Wow. Jadi ini juga kerja-kerja kita bersama gitu ya. Iya, Ya kalau mungkin kita ya jauh lah. Jadi karena teman-teman dari relawan, kemudian juga pihak-pihak yang lain, semua berkontribusi bersama-sama, dan harapannya ya ke depan ada peningkatan terus lah ya. Iya, Hasilnya, dan ada kesadaran daripada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya iya. dengan sadar datang ke TPS Iya. gitu ya. Oke, sukses mopeng banget Ibu. Iya, Ibu. Sudah mau datang ke Iya. tempat kita ini, ruang yang gimana Ibu? Iya. Tapi isinya banyak Ibu. Iya. Ada banyak tulisan-tulisan Betul. penyemangat. Iya, ada banyak sekali. Oke, baik Ibu. Jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tapi yang jelas kita mau mengulang lagi semangat yang kemarin ya. Iya. Oke, dulunya kita ngomong Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Iya. Sekarang kita pakai sudah nyoblos nyoblos. gitu Iya. ya. Oke, biar seru aja. Iya, Mengenang semangat kita yang kemarin. Iya, Ya, betul. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Oke, Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.